Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hazna Nabila dari Komputer Administrasi Perkantoran 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan teknologi perkantoran. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber daya manusia terlatih, sumber daya manusia belum terlatih, dan sumber daya manusia operator. SDM terlatih ini mencakup tentang pimpinan, staf, dan pendukung. SDM belum terlatih termasuk tenaga magang, bantuan, staf kebersihan. Sedangkan SDM operator mencakup tentang pekerja berdasarkan petunjuk teknis dan kepanitiaan. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pergeseran paradigma ini tentunya menuntut kompetensi sumber daya manusia yang unggul di bidang teknologi informasi. Konsekuensinya, manusia dituntut pula memiliki kemampuan menganalisis suatu kasus atau berpikir logis. Selanjutnya yaitu perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan dan peralatan adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam kegiatan tata usaha yang terdiri dari mesin-mesin kantor dan alat-alat kantor. Identitas kebutuhan memilih peralatan kantor dengan tepat maka harus tahu tentang kebutuhannya. Berikut macam-macam peralatan kantor yaitu perabot kantor, peralatan atau perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor, pesawat kantor, dan interior kantor. Pengembangan perlengkapan dan peralatan kantor. Yang pertama yaitu pemeliharaan. Perlu dilakukan agar peralatan dan perlengkapan dapat lebih awet atau mengurangi kecepatan rusak. Yang kedua, reparasi. Perbaikan peralatan dan perlengkapan material agar dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, peningkatan. Mengusahakan agar peralatan dan perlengkapan material pada kondisi yang lebih baik sehingga umur dan nilai guna mesin akan bertambah. Yang keempat, ada penggantian, mengganti peralatan yang telah ada dengan yang baru. Dan yang terakhir adalah penambahan, menambah jumlah peralatan dan perlengkapan yang fungsinya sama. Lalu ada aktiva tetap. Aktiva tetap memiliki berbagai jenis, bentuk, dan umur manfaat. Ada aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas serta ada aktiva tetap yang umurnya terbatas. Aktiva tetap yang umurnya terbatas seperti kendaraan, sedangkan aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah. Aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan perusahaan agar memerlukan pengeluaran-pengeluaran yang tujuannya adalah dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Menurut Sofyan Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya aktiva tetap terdiri dari tanah atau lahan, bangunan gedung, mesin, kendaraan, perabot, inventaris atau peralatan, dan prasarana. Dan selanjutnya ada lingkungan kerja. Menurut lembaga survei, lingkungan kerja adalah yang berhubungan dengan aktivitas karyawan di dalam kantor. Lingkungan kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik meliputi semua benda atau alat yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan yang langsung yaitu hubungannya dengan karyawan, dan lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi kondisi manusia, termasuk temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, dan yang lain-lainnya. Lalu lingkungan non-fisik yaitu lingkungan yang semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan antar karyawan, misalnya hubungan atasan maupun dengan sesama serta bawahan. Jika menunjuk pada indid, elemen yang terkait dengan lingkungan non-fisik ini adalah budaya perusahaan dan kondisi kerja seperti work-life balance hingga gaya hidup sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan yaitu penerangan atau cahaya, temperatur atau suhu, kelembaban, sirkulasi udara, dan juga kebisingan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3 adalah suatu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Melalui pelaksanaan K3,
Lingkungan kerja ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi pelaksanaan ketiga lingkungan kerja dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam K3 ada 3 norma yang harus selalu dipahami, yaitu aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, diterapkan untuk melindungi tenaga kerja, risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ada juga sasaran K3 adalah menjamin keselamatan operator dan orang lain, menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan, menjamin proses produksi aman dan lancar. Nah, di sini ada tujuan-tujuan norma, yaitu untuk terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dapat menjamin keselamatan pekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.